Kita jumpa lagi dalam program kesayangan kita Binus on Screen, nantinya barengan gue Trisna Prandawa di sini. Bersama Reva di sini. Dan juga Andre di sini. Selama 1 jam ke depan kita bertiga akan menemani Binusian semua dan menceriakan hari-hari kalian nih. Iya, karena kita aja udah ceria ya. Iya, awal ceria banget. Ih, parah. udah Kita udah ceria banget. Anaknya kita ceria banget. Betul, dan kita akan memberikan ceria banget informasi, tuh pokoknya kita ya. terkini ya. Udah cukup Trisna. Memberikan informasi terkini dari Binus University dan tentunya hari ini kita bakal ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Nah, kayak lu gitu kan, anaknya berprestasi banget. Membanggakan. Lu kan anaknya berprestasi banget dan lu patut dibanggakan. Oke. Habis itu kita juga nanti akan ada temen lo lagi, Andre ya. Iya, temen lo, tapi ini gua bukan mahasiswa. Bisa. Ini bukan mahasiswa. Bukan ini mahasiswa. sama rekan karya Binusian. Yes. Gitu yang akan memasak biasa nanti di sana biasa. Masakannya apa? Nanti tunggu. Yang penting ada fresh milk tuh. Udah ada wangi-wanginya. Tapi sebelumnya kita Belum juga mau ngucapin wanginya. apa? Kita mau ngucapin apa? Oh iya, Yes. bagi Binusian semua yang merayakan tahun baru Imlek 2567, selamat Happy tahun Chinese baru. New Year. Yes, Selamat Kung tahun Fu baru. Oke, langsung aja Tahun baru. informasi Kyung-hee, pertama. Kyung-hee. Udah cukup. Oke. Oke, dan informasi pertama ada dari Go Art Amazing Race 2016. Apa tuh? Amazing Grace. Jadi itu Art Amazing Race 2016 ya, bukan Amazing Race. Jadi ini adalah kayak kompetisi yang diadakan oleh Binus School Serpong untuk melatih keterampilan fisik dan juga keterampilan mental dari anak-anaknya. Nah. Tahu acara yang di luar negeri yang Amazing Race itu seperti itu. Jadi melatih olah fisik nggak beda dan jauh ya? juga keterampilan kecerdasan otak gitu. Seperti apa tuh? Makanya kece banget lah, kita lihat dulu informasi Kece yang banget. satu ini. Keren banget. Keren. Guna membangun kesadaran anak akan pentingnya keseimbangan dalam bidang seni dan olahraga, Binus School Serpong menjadi wadah perkembangan anak agar dapat menikmati dua kegiatan tersebut secara bersamaan. Bertempat di Schumann Hall, acara ini dibagi dalam dua kegiatan, yaitu Action Mural Painting dan Art Amazing Race 2016. Tahun sebelumnya kompetisi ini hanyalah Action Mural Painting yang adalah kompetisi melukis dengan terobosan kolaborasi seni dan olahraga. Dan namun kali ini Art Amazing Race 2016 diikuti peserta sekolah dasar dari kelas 4 sampai 6 dari Binus School Serpong, High School, Santa Laurencia, dan Sinarmas World Academy. Semangat anak-anak terlihat jelas ketika berlomba, tidak terlihat panik, hanya keceriaan dan canda tawa yang mewarnai kompetisi ini. Bahkan penampilan dan ruangan yang berantakan oleh cat dan keringat pun tidak mengurangi antusias anak-anak peserta lomba. Melihat kesuksesan acara ini, diharapkan pada tahun depan Art Amazing Race dapat menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak Indonesia dan dapat bersumbangsi dalam pembangunan anak bangsa dalam hal meningkatkan kreativitas, kerjasama, dan sportivitas. Kalau warnai nggak suka, tapi kalau gambar suka. Aku lebih suka ngarsil daripada gambar. Aku juga lebih suka gambar daripada ngecat gitu. Itu kalah itu sebenarnya menangnya lagi ditunda gitu. Oke, Nah, itu kompetisi kan ya? Lombanya tadi apa aja? Tadi itu adalah melatih kreativitas otak dan juga fisik. Dan itu keren lu banget. bilang Ada mentalnya. Mentalnya apa? adalah, Coba jadi jelasin. contohnya Mentalnya tadi apa? itu yang ada Oke. bulu tangkis itu bukan sekadar main bulu tangkis loh, jadi mereka ada poin-poin atau hole-hole tersendiri yang mereka harus isi. Dan itu harus ayo cepet kayak gitu. Dia tuh dikemas dengan yang satu berbeda. Lanjut ke atas. Gila keren banget ya, mentalnya terbentuk banget. Iya, betul sekali. Oke, gue punya ada informasi apa? selanjutnya. Jadi beberapa hari yang lalu, Binus University mengadakan lecture gathering. Lecture gathering ini Binus mengumpulkan seluruh dosen yang ada di Binus University ini untuk diberikan pengarahan, terus dikasih pengarahan dan penghargaan. Bukan mental. Iya, Penghargaan. Ada apa aja sih penghargaannya? Penghargaannya salah satunya ada the best lecturer in Best Binus lecture. University. Oh, ada juga nih. Setahu gua Padahal tapi menurut aku semua dosen tuh yang terbaik gitu. iya loh. sih. Iya, di antara yang terbaik dicari di antara yang paling- baik dicari yang cari yang terbaiknya. Jadi ter
Tor itu udah cuma satu paling. Trisna terlama ya baca berita, kita lihat dulu informasinya yang satu ini. Ini dia. Menjelang Jumat sore, lantai 4 kampus BINUS Anggrek ramai dipenuhi oleh para dosen pengajar BINUS University. Acara dimulai tepat pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Acara dimulai dengan persembahan lagu dari perwakilan AOC. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa pembuka. Tidak lupa dengan penuh semangat para BINUSian menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars BINUS, dan Mars BINUSian. Dalam acara lecture gathering tersebut, Vice Rector Academic Operation and Resources Ibu Nelly Eskom MM menyampaikan kinerja dosen yang mengalami peningkatan di semester lalu dan rencana yang akan dijalankan di semester genap. CEO Bina Nusantara, Insinyur Bernard Gunawan, turut mengambil bagian dengan menyampaikan prestasi BINUS University pada semester lalu. Beliau juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas dedikasi dan kinerja para dosen. Puncak acara diisi dengan pembacaan tes Teaching Award dan Best Lecture Award oleh Bapak Iman Kartowisastro PhD. Pemenang Best Teaching Award dan Best Lecture Award akan mendapatkan piagam penghargaan, plakat, dan uang tunai. Selain itu, lecture gathering juga dimeriahkan dengan persembahan perform dari mahasiswa dan dosen. Acara juga diisi dengan penyerahan buku karangan mahasiswa yang mengikuti student exchange. Para mahasiswa tersebut secara simbolis menyerahkan buku bahasa Indonesia karangan mereka sendiri. Acara yang terakhir diisi dengan arahan rektor yang menginformasikan mengenai acara sepanjang tahun, yaitu acara ulang tahun BINUS yang ke-35 tahun. Lecture gathering diselenggarakan pada hari Jumat 5 Februari 2016 dan diselenggarakan di auditorium lantai 4 kampus Anggrek BINUS University. Lecture gathering bertujuan untuk mempersiapkan tahun ajaran yang lebih baik lagi para mahasiswa di semester genap di tahun 2015 tahun 2016. Nah, itu tadi. Selamat kepada para dosen-dosen terpilih, semoga dapat meningkatkan mutu dan kualitas dalam mengajar ya. Betul, dan supaya mendidik anak-anak Indonesia makin lebih pintar. Yes. Itu tadi aku ngomong itu. Udah, gue nggak bisa ngulang lagi tuh. Udah gue coba tahu. Oke, pokoknya keren dia pokoknya. Udah. Penghargaannya keren. Tapi gini, nggak cuman dosen. Udah kan, Yep? Udah, informasi cuma dua doang aja. doang. Ada satu lagi. Apa? Jadi bingung mau apa. Jadi ini tadi kan dosen-dosennya diberi penghargaan. Berarti itu menunjukkan kalau BINUS tuh mempertahankan kualitasnya, terus mempertahankan juga hasil-hasil terbaiknya. People-nya juga People. ya. Ya, dan ternyata BINUS itu juga dijadikan sebagai tolak ukur. Jadi dari kemarin universitas lain? Iya. Jadi kemarin itu dari Atmajaya Yogyakarta datang ke BINUS University untuk studi banding. Baru tuh kemarin tanggal 9 Februari 2016. Hebat ya. Hebat ya, dia bisa benang merahnya bagus. Bagus banget, itu benang merah yang terbaik yang pernah ada ya. Gak usah banyak ngomong, ini dia beritanya. Universitas Atmajaya Yogyakarta didirikan pada tanggal 27 September 1965 oleh Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta. Awalnya sebagai cabang Universitas Atmajaya Jakarta, kemudian memisahkan dan menjadi independen di bawah Yayasan Slamet Riyadi pada tanggal 31 Agustus 1973. Universitas Atmajaya Yogyakarta melaksanakan kunjungannya ke BINUS University 9 Februari 2016 dengan adanya tujuan BINUS menjadi World Class University, di mana kunjungan ini sekaligus menjadi studi banding dan adanya kerjasama dari kedua belah pihak. Kami ini adalah rombongan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Yayasan Slamet Riyadi sebagai penyelenggara Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kami datang ke BINUS University dalam rangka untuk studi banding, terutama yang terkait dengan tata kelola, bagaimana mengelola sebuah university dalam rangka menuju ke World Class University. Dan kami sangat bergembira pada pagi hingga siang hari ini kami bisa belajar banyak dari BINUS University, terlebih kami diterima dengan sangat terbuka oleh pihak rektor dan juga dari yayasan, dan kami ditunjukkan banyak hal yang menyangkut tentang tata kelola yang ada di BINUS University ini. Kerjasama tersebut meliputi pertukaran dosen, sharing riset, dan lain sebagainya. Kunjungan ini bukanlah menjadi kunjungan pertama Universitas Atmajaya Yogyakarta
Selain membicarakan kerjasama, Rektor Insinyur Haryanto Prabowo mengajak para tamu untuk berkeliling BINUS Kampus Anggrek, makan siang dan tidak lupa memberikan kenang-kenangan terhadap Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diharapkan dengan adanya studi banding ini dapat menjalin dan memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Wow, Itu sangat dia. menginspirasi ya BINUS University Menginspirasi. selalu menyebarkan inovasi-inovasi kepada kampus-kampus yang lain supaya sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Dan BINUS ini menjadi trend Pinter center kan ya. saya, Margaret? BINUS ini menjadi trend center ya Betul sekali. bagi universitas-universitas lainnya. Nah. Jadi bisa dicontoh BINUS. Betul. Dan abis ini kita Tapi kalau ngomong trendsetter setelah ini ada juga jadi trendsetter. itu baru saya pengen ngomong, Itu itu baru saya Itu dia. mahasiswa BINUS University juga tentunya berprestasi dan menjadi trendsetter terutama di bidang ini teknologi nih. Nah, itu. Karena BINUS Teknologi emang selalu terkini. berhubungan dengan teknologi ya. Dari mahasiswanya di teknik informasi. Nah, Tika ya, aja. siapa mereka dan teknologinya seperti apa? Dan habis itu Itu juga nanti akan kita berbincang-bincang di gue sini juga ya. akan undang BINUS yang akan masak ya. Oke. Saat lagi pemirsa tetap di BINUS BINUS on on Screen. Halo Binusian, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam BINUS on Screen. Dan sekarang yang seperti sudah gue janjikan akan kedatangan Binusian yang akan masak. Udah dari sebelah gua. Halo, dengan siapa? Alif Alif siapa nih nama lengkapnya? Alif Wido Zainuddin. Alif Wido Zainuddin. Iya. Binusian berapa atau sekarang bekerja di BINUS? BINUS yang 2015 lalu sekalian kerja juga di staff corporate communication bagian berarti di publishing. MC ya? Iya, CMC. Oke, CMC. Iya. Oke, hari ini mau masak apa Alif? Masak chicken fingers. Chicken fingers. Iya. Oke. Alat bumbu-bumbunya apa aja sih? Bumbu-bumbu pertama ada ayam, dada ayam kita potong memanjang terus ya? ya. Dada Oke, ayam. ada ayam nih pemirsa. Itu dikasih sama susu. Susu. Bumbunya bawang putih, lada, sama Italian seasoning. Udah. Oke. And then apa lagi? Dan ntar buat untuk itu nanti digoreng dan ini untuk dippingnya mau bikin mayones sama Mayo. Mayo ya pemirsa. mayo dipping mayo bawang bombay dengan tomat. Oke. Terus ini bawang bombay, tomat sama lemon tuh Lemon untuk apa? untuk campuran mayonya. Oke, dan ini ya nanti buat di friednya itu Iya, pakai betul. apa? Tepung. Tepung. Dan juga susu. Ini susu yang udah dicampur sama Iya. Alif. Oke. Kalau misalnya masak sendiri nih Alif udah mulai sukanya atau ngerasa bisa masak tuh dari kapan sih? Lulus SMA sih. Lulus SMA. Iya. Oke, emang dari dulu suka masak atau gimana tuh? Sudah masak sih cuma belum terlalu fasih banget kan. Oke, terus Jadi akhirnya baru akhir-akhir ini dari pas kuliah baru coba-coba lihat-lihat di YouTube, baru trial by baru error, masak. Iya, abis itu betul. baru Iya. oke, gua akan masak gitu ya. Iya, Oke. betul. Siap. Langsung aja kita masak Alif. Pakai penggorengan ya? Iya. Masak. Oke, biasanya untuk proses memasaknya memakan waktu berapa lama? Ini cepet sih 15 menit mungkin. 15 menit, oke. Ini bumbunya tadi ini emang bumbunya harus ini atau gimana? Wow, wangi banget Dre, wangi. Belum Trisna, baru nuang minyak. Baru nuang minyak aja udah ya, saya wangi, agak- wangi minyak banget. Saya agak emosi gitu ya, baru minyak. Harusnya Iya, minyak banget. Emang deh Andrew nih kalau masak nih jago banget ya pokoknya Andrew kalau masak deh. Dan kalau masak tuh mukanya selalu Selalu, berbinar iya. Udah nggak usah gitu ya. ganggu saya, mungkin ya udah coba Oke. itu di situ dari siapa? Oke, Bapak Oke, bisa kita di sini pemirsa. udah kedatangan narasumber ya, betul? Betul Seperti yang banget. tadi kita sudah janjikan, kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa BINUS University yang mempunyai prestasi yang sungguh luar biasa ya, Margaret. Luar biasanya tuh kali ini bener-bener luar Bener-bener biasa. luar biasa banget. Kenapa? Kenapa? Karena Nah, mereka adalah siapa mereka? Nanti mereka akan menjelaskan sendiri ya. Oke, halo apa kabar? Halo, halo. Nah, boleh diperkenalkan dulu siapa? Kalian berdua boleh diperkenalkan di situ? Oke, saya Ivan dari Teknik Informatika Binusian 2016. Saya Jennifer dari Teknik Informatika Binusian 2016. dan dua orang ini adalah pembuat Bina Nusantara Wheelchair. Yes. Nah, Pasti pernah dengar kan Bina Nusantara pernah. Nggak mungkin enggak kan? Enggak, dan semua media udah membicarakannya. Karena kalau enggak berarti lo bukan Binusian. Iya, betul. Sebenarnya. Pokoknya semua media udah membicarakannya. Apa sih sebenarnya wheelchair ini gitu? Kenapa sih mereka mau buat ini? Kita langsung tanya aja kali. Oke, kalau Oke. gitu. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih konsep atau ide awalnya kenapa kalian mau buat wheelchair ini? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Jennifer? Oke, silakan.
Nah, latar belakangnya kami membuat wheelchair ini sebenarnya sih proyek dosen, tapi pasti ada latar belakang yang lebih umum dong. Coba kita lihat kursi roda yang di masyarakat. Nah, kursi rodanya kan banyak yang manual atau yang elektrik yang pakai joystick tuh. Tapi kalau misalkan penggunanya tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, nah, menggerakkan joystick gak bisa, menggerakkan roda tidak bisa, ya mesti bergantung sama orang lain. Kita mau membuat mereka ini lebih mandiri, maksudnya tidak bergantung sama orang lain. Dan karena mereka juga banyak yang pikirannya masih sehat, kami coba menggunakan namanya kendalinya pikiran gitu. Oke, jadi menggunakan kendali otak, jadi menjalankan kursi roda, tapi dengan kendali otak. Kebayang? Tapi masih belum kebayang. Belum kebayang. Masih belum kebayang. Nah, gimana caranya otak itu bisa mengendalikan kursi roda ini? Itu kita pakai salah satu potensi yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu elektroencephalograph atau gelombang diulang, otak. apa namanya? Elektroencephalograph. Encephalograph. Disingkat EEG aja. Udah EEG. Boleh diceritain apa itu? Telur. Itu EEG ya. Oke, Jayus. Oke. Gimana? Gue udah serius loh. Ya, EEG ini lalu? Ya, dari EEG ini kemudian ini kami proses. Kami ambil channel yang spesifik, lalu diproses sinyalnya untuk kemudian diklasifikasi oleh aplikasi dan yang nantinya akan digunakan sebagai, oh ini gelombang maju, oh ini gelombang kiri atau gelombang kanan. Dan salah satu medianya itu sedang dipakai sekarang gitu? Ini alatnya buat nangkep gelombangnya. Oke. Namanya? Neuro headset. Neuro headset. Ngomong neuro headset aja susah gimana yang tadi. Oke, tapi gimana sih cara kerja atau cara bekerja alat ini? Cara kerja alat ini sebenarnya sederhana. Jadi dia itu menangkap beda potensi yang diakibatkan oleh aktivitas neuron di dalam di dalam tengkorak manusia. Jadi otak itu kan kalau berpikir itu kan ada aktivitas penembakan ion kan, penembakan ion kalium kan. Nah, itu menyebabkan beda potensi yang kecil, ukurannya mikrovolt. Nah, alat ini menangkap gelombang itu, dinaikkan jadi yang ukurannya mikrovolt tadi sehingga bisa dibaca dan dikirimkan ke aplikasi kami. Jadi dia bisa baca gelombangnya. Terus kita butuh Andre tahu ini. Iya, ini Andre tuh biasanya sedikit pintar kalau untuk kayak gini tuh dia logikanya jalan sih sebenarnya. Nah, tapi nggak ada apa-apa. Silakan lanjutkan ya, yang enak. Nah, tapi aku sedikit penasaran sebenarnya. Apa sih yang selain latar belakang yang tadi memang udah kita membantu orang yang mungkin cacat tangan, cacat kaki, tapi sebenarnya bagaimana nih caranya bisa mewujudkan adanya Bina Nusantara Wheelchair ini? Apakah memang berdasarkan tugas akhir aja atau memang ada dukungan-dukungan dari pihak lain? Pertamanya memang tugas akhir sih. Tugas akhir, lalu? Tugas akhir, kalau dukungan dari pihak lain ya dari BINUS. Oh, dari dosen pembimbing, iya. Oke. Ini tuh melanjutkan atau memang ide pencetusnya dari kalian? Melanjutkan. Tapi istilahnya mengembangkan. Mengembangkan. Oke. Tapi dari keluarga sendiri, maksudnya dari keluarga kalian emang benar-benar ngedukung untuk yang ya udah lo udah bisa buat kayak gini gitu. Pasti dari keluarga mendukung. Bantu juga misalkan cari alat-alat kecil gitu. Nah, untuk pembuatan ini sendiri, kira-kira peralatan yang dibutuhin tuh apa aja sih gitu? Susah nggak sih untuk buat ini? Neuro headset pastinya. Neuro headset ini emang udah jadi neuro headsetnya udah jadi. Terus pasti kursi rodanya dong. Oke. Ada akinya juga, microcontroller, motor driver, motornya juga, sama bannya. Dan itu yang kalian pelajari ketika kuliah atau ini di luar mata kuliah yang kalian pelajari sebenarnya? Jadi gini, kalau kursi rodanya dan mekanisme hardware-nya itu di luar sih sebenarnya. Di luar kuliahnya ini? Iya, tapi fokus utama kami adalah di software-nya. Bagaimana cara mengolah sinyal EEG itu supaya bisa diklasifikasi dengan baik. Oke. Gitu. Bingung kan lo? Jadi sebenarnya kalian itu lebih fokusnya kepada bagaimana software-nya ini ya, ini untuk mereka bisa mengendalikan. Ini begitu kan? Iya. Nah, aku mau nanya, berapa lama pembuatan softwarenya?
Pembuatan software sendiri ya. Soalnya kan gini loh, hardware-nya kan udah jadi. Maksudnya paling kalau misalkan termasuk kayak ambil sampel, termasuk sama kayak ngerancang gimana. Berapa lama? Itu dari Februari sampai Oktober. Februari, Oktober. Iya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan. Sekitar itu. Oke, nggak apa-apa. 9 bulan. Hitung dulu loh dia. Hitung dulu. Oke. Berarti dalam jangka waktu 9 bulan itu kalian menemukan kendala-kendala atau kesulitan gak sih? Karena dalam kan kalau dikatakan di Indonesia kan susah banget nih yang namanya pengembangan aplikasi ataupun pencarian hardware seperti itu. Kalau kalian sendiri tuh menemukan kesulitan nggak? Kalau kesulitannya sih pasti karena ini pengembangan dan istilahnya optimasi. Itu pasti cari cara yang lebih optimal bagaimana itu yang jadi pikiran sih. Oke. Dan kalian ini kan sebenarnya berdua gitu kan, menggabungkan dua ide dari orang yang berbeda itu kan sebenarnya agak sedikit sulit ya. Gitu. Nah, kalian bagaimana sih cara kalian untuk menyamakan pikiran atau ide-ide kalian ini biar jadi satu gitu? Idenya itu sebenarnya Jennifer yang punya maksudnya observasi ya. Ternyata orang cacat itu seperti ini, dia yang cari bahan, dia juga yang bantu cari-cari, ternyata bisa loh, ada yang sudah bikin tapi seperti ini pendekatannya. Dari referensi itulah yang akhirnya jadi muncul ide baru yang saya olah untuk bikin aplikasi dengan pendekatan seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya kalian dengan pembuatan seperti ini gitu kan, berarti dosen-dosen juga udah tahu gitu kan. Berarti kalian udah pasti lulus dong? Belum tentu sih. Oh, belum tentu ya? Tapi kami berharapnya ya kalau misalkan bisa tembus bagus lah. Tapi gini, kan pasti buat kayak gini kan nggak gampang gitu kan. Yeah. Pasti kalian udah gagal berapa kali sih untuk membuat ini gitu? Gagal sih. Pernah nggak sih atau emang begitu buat langsung jadi gitu, begitu buat langsung jadi? Enggak, jadi prosesnya pertama kali itu kami kan cari ide bagaimana, kan judulnya optimasi. Oke. Optimasi seperti apa? Nah, optimasi itu yang kami cari idenya, mungkin nggak dilakukan dalam jangka waktu sampai Oktober ya tadi ya, finalnya Oktober. Mungkin nggak, atau butuh alat lain, mana yang lebih paling ekonomis, mana yang paling mungkin untuk dilakukan dalam range waktu yang semepet itu, kan dipotong ujian, dipotong tugas dan lain-lainnya kan, tahu sendiri BINUS. Iya. Nah, jadi kami akhirnya dapat ide, kami coba bikin, gagal. Ternyata pendekatan ini kurang. Kenapa? Kami harus cari tahu lagi kan supaya kita nggak ngulang kesalahan yang sama kan begitu. Nah, pendekatan-pendekatannya nggak saya hitung sih gagalnya seberapa banyak, pokoknya yang penting jalan akhirnya. Gitu aja sih. Terus mikir alternatif, bagaimana seandainya apabila orang yang seharusnya memakai ini ternyata mengalami kesulitan. Apa nih yang bisa optimasi? Jadi selama sampai Oktober itu ada step-stepnya. Jadi mulai dari kendali yang mana dulu nih, fokus, maju dulu. Oke, udah. Sekarang kiri kanan mau pakai apa nih? Mau pakai gyroskop atau mau pakai yang EEG? EEG ini mesti pilih sistem klasifikasinya seperti apa lagi nih yang cocok. Dilihat dari model data yang sudah diambil dari sampel-sampel sebelumnya. Oke. Gitu. Atau nggak, Tris? Katanya nih kalau pakai Bidang Nusantara Wheelchair ini, kita cukup diem aja, nanti kursi rodanya jalan sendiri. Nah, terus kalau misalnya ngadep ke kanan, nanti kursi rodanya bisa belah ke kanan. Oh gitu, oke. Nah, penasaran kan? Tapi kita akan coba ya? Tapi coba, tapi yang penting nggak boleh Trisna yang nyoba. Jangan Margaret juga yang coba, karena nanti bakalan kacau. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa prosesnya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di BINUS On Screen. Halo BINUSian, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam BINUS On Screen. Nah, tuh udah ada penampakan nih satu nih. Teman saya yang gendut nih udah di sini. Kenapa, Dre? Kok beda ya? Biasanya dia di sana, sekarang dia udah di sini. Dan
Tapi sebelum gua kasih tahu nih ngapain sih Trisna di situ, nah gua mau nanya lagi sama Alif. Tadi kita udah ngapain aja nih? Goreng beberapa. Nah, Iya. yang tadi ya gua lihat ya sneak peeknya adalah dia mau masukkan banyak sekali bumbu. Nah, kalau dari saya bumbu apa aja tuh Alif? Ada parsley kering, Parsley kering, garlic powder, garlic powder, terus lada hitam bubuk, merica Oke. bubuk, penyedap rasa, garam, sama oregano. oregano. Dan ini memang outlooknya sangat berbeda dibandingkan chicken finger yang lain ya. Jadi emang apa tuh bumbu-bumbunya banyak banget dan rasanya sih harum banget ya, Binusian. Oke. Dan katanya tuh ada fillingnya nih, ada dippingnya. Dippingnya apa aja tuh? Kita pakai mayones, tomat buah, sama satu lagi air jeruk lemon. Air jeruk lemon. Emang dari kecil? Tadi juga ada tipsnya nih buat air jeruk lemon. Tadi ngapain tuh? Kayak ngerolling apa tuh? Jadi biar kalau kita nggak punya perasaan, jadi ini kan jeruk lemon kan kulitnya keras. Iya. Jadi biar empuk, cari sesuatu yang lebih keras gitu, misalnya terus kayak ini ya. kayak jadi kita chopping taruh board. atasnya, terus ini ditekan-tekan di ini. Nanti dia akan agak lebih empuk, jadi kita merasnya nggak makin tenaga banget gitu oke, aja oke, sih. oke. Oke, sekarang lagi di chopping bawang bombaynya, onionnya, terus apa nih? Habis onion? Sudah, ini tinggal mau bawang bombaynya sudah cukup. Mau potong tomat sekarang. Oke. Nah, ini adalah salah satunya ya. Salah satu yang udah jadi. Sudah, bisa dimatiin. Kalau dippingnya tuh memang yang cocok tuh ini atau sebenarnya dipping yang standar aja? Kalau mau agak lebih pedas bisa ditambahin saus sambal, kayak saus sambal botol lah ya. Kalau misalkan mau beberapa yang agak beda bisa ditambahin tomat, bisa ditambahin bawang bombay, sesuka aja sih. Sesuai selera lah ya. Kalau ditambahin alpukat jadi guacamole gitu. Oke, ini sebenarnya rasanya tuh ada spicy-nya juga, ada terus segernya ada juga. Sauri gitu ya? Iya, betul. Oke. Gua nggak sabar ya untuk makan, bukan untuk bantu. Dan ini kalau mau dipakai bijinya dibuang dulu. Bijinya dibuang, oke. Oke, jadi ini onion, tomat, terus sama perasan jeruk lemon, biar seger aja. Itu tinggal diaduk aja atau gimana? Iya, nanti tinggal diaduk aja. Sama mayonya juga ya? Betul. Oke. Dan ini Alif resep Alif sendiri atau ini adalah resep yang Alif belajar? Nah, belajar sih. Oke, belajar. Udah mau matang ya? Baru mau nanya. Wangi. Enggak, ngomong-ngomong biasanya Trisna masih di sana loh. Ajaknya games atau gimana? Nah, tahu nggak kenapa di sini? Kenapa? Kalau biasa kita tantangannya di situ nih. Kita punya tantangan sendiri. Biasa tim kreatifnya kreatif banget kan buat tantangannya ya kan. Nah, kalau sekarang mereka kreatif banget. Kita mau nantang mereka. Gimana sih caranya si chair wheel ini juga? Enggak. Wheelchair ini. Oke. Wheelchair ini dikendalikan. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau nantang, gimana cuma kalau Margaret sama Trisna. Kalau mereka berdua mah udah jago banget lah. Kalau Gareth yang nyalain, jalannya begini-begini nanti. Nah, kita akan melihat bagaimana sih prosesnya. Oke, kita nanti bakal lihat bagaimana sih prosesnya untuk si wheelchair ini, Dre. Oke. Wheelchair ini nanti akan dioperasikan. Tapi udah siap kan? Udah siap? Ya? Kita jadi sejarah dunia. Oke. Jadi nanti yang akan mengendalikan berarti Ivan ya? Oke, sip. Aku berdiri. Oke, kita akan lihat nih konsepnya. Oke, ini butuh konsentrasi kayaknya. Concentration. Fokus. Mission started. Tenang aja. Fokusnya ringan kok. Oke. Karena sekali fokus, aku twing maju. Oke. Jadi koneksinya itu terhubung dengan saraf di otak kita nih ibaratnya. Jadi kita butuh fokus, terus akhirnya baru ke connect atau gimana sih sebenarnya? Nah, jadi tetap harus ada neuroheadsetnya udah kepasang. Iya. Nempel di kulit kepala. Terus ini ada dihubung sama wireless. Oke. Nah, ini. Oke. Kenapa? Sudah mulai berjalan ya? Siap. Oke. Panik, kenapa kita jadi panik? Kita yang panik, padahal kenapa kita yang jadi panik? Oke, tenang. Oke. Siap ya? Nah. Oke. Aus ya? Nanti sampai sini juga nggak apa-apa. Oh, jadi sesuai dengan gerakan leher juga bisa ya? Iya. Tadi kan sudah jelaskan ada
mode EEG dan mode gyro sebenarnya. Oke. Sudah belum ya? Belum, kalau gyro itu belum, baru EEG itu Nah. yang susah tadi tuh. Ini dia ya bener-bener ya, tangannya nggak gerakin apa-apa ya. Wow. Wow. Nah, Aduh, gimana itu? kan gimana ini? Wow. Tenang aja. Kalau nyangkut ada panic button. Oh iya, jadi kalau panic button itu udah tekan, Harusnya mati. oh Oke. gitu. Kalau nggak nabrak dong. Oke. Dan itu komputer di depannya, Oke. itu yang berfungsi untuk Itu kan ada softwarenya. Jadi dari sinyal yang ditangkap itu nanti dikirim ke ini komputer, terus diproses sama softwarenya yang isinya filtering sama klasifikasi. Oke. Jadi emang prosesnya benar-benar di sini ya berarti ya? Iya. Mulai dari boleh diulangi lagi nggak? Mulai dari berarti awalnya itu dari si neural headset ini, oke dia nangkap gelombang sinyal ya kan? Terus dari situ kalian. Dari situ dikirim ke komputer, diolah sama Oke. itu aplikasi itu. Nah, aplikasi inilah yang menggerakkan si kursi roda ini. jadi aplikasinya itu cuma filter sinyal EEG, terus klasifikasi. Oh ini maju loh, oh ini kiri loh, oh ini kanan loh. Nah kalau sudah dikirimlah ke microcontroller yang ada di box besi itu lah. box besinya itu. Box besi mana tuh? Tuh di sebelah kiri. Oke. Oke. Sip. Tapi gini, untuk menggerakkan ini sendiri kita butuh konsentrasi yang benar-benar fokus 100% atau nggak boleh ada pikiran sama sekali, pikirannya kosong atau gimana? Gini sih, ini salah satu optimasi kami. Oke. Jadi kalau untuk ini misalkan mau maju, cukup berpikir maju sedikit saja. Nah, langsung deh maju, pung. Oke. Jadi sebenarnya masih agak bingung sih. Jadi benar-benar si alat ini benar-benar nangkap ketika kita berpikiran mau maju gitu. Iya. Oke. Tapi tetap masih ada initial training Oke. buat masing-masing usernya. Dan Kenapa ini jadi kayak nyamuk ya Lalana? yang mutar ya. Mungkin ya loh. Kalau tangannya ke kiri ke kanan gitu itu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Pokoknya yang masalah itu kepalanya ini. Kepala, iya. Berarti iya benar-benar fokus. Mundur bisa nggak mundur? Muter. Nah, karena Cuma bisa ini muter. didesain untuk mereka yang tidak bisa menggerakkan leher juga. Oh iya. Iya, kan EEG itu dipakai terutama kalau yang tidak bisa menggerakkan leher, apalagi kalau yang buat kiri kanannya. Kalau misalkan nggak bisa menggerakkan leher, nggak bisa ngeliat belakang dong. Oke. Nabrak kalau dikasih mundur. Jadi dia di desainnya itu Jadi muter. desain muter. Oh iya benar juga, iya benar. Gitu. Berarti benar-benar udah user friendly Oke, banget. tapi ketika menggerakkan ini kita boleh sambil misalnya contoh ya kan, karena tadi kan bilang emang harus fokus juga kan, bisa sambil baca buku kayak gitu-gitu bisa nggak sih atau nggak boleh sama sekali? Kami desain boleh sih. Bisa ya? Iya, asal kalau mau misalkan maju kiri kanan itu udah langsung komennya siap pokoknya. Oke. Atau kalau stop juga kita tinggal tik, blink aja gitu. Oke, kalau mau Blink stop sebelah mata. gimana tadi? Kalau mau stop ting gitu dengan sekali. Blink sebelah mata. Oke. Sebentar. Iya loh. Keren banget loh. Yunisian tuh nggak puas kalau ngeliat. Nah, boleh diperlihatkan. Oke. Tenang. Slow. Mungkin ya lah. Sangkut sih ya. Iya. Bentar ya. Oke, ada panic button nih. Tadi emang udah disiapkan kalau Ya gini, kamera masih zoom ke matanya. Jadi kalau misalnya dia benar-benar kedip, dia langsung mati. Kling. Panic Ya. button. Kalau misalnya. Kalau gitu. panic button itu langsung berhenti mesinnya. Iya. Itu harus ada karena ini masih prototype. jadi emang harus ada ininya ya. Paling nggak harus ada backupnya gitu Oke. buat stop. Oh iya. Oke. Sungguh keren banget. Keren banget. Iya. Oke, mungkin Ivan boleh nanti diperlihatkan ke kamera sini, gitu dari maju, oke, dari maju terus nanti berhenti. Ya, Ini kan seperti mau apa. bantuin. Oke. Ini Pak, mau emang kemana? pasangan yang luar biasa ya. Iya maksudnya dalam Ya, wheelchair ini dalam maksudnya. ini, Dalam iya, wheelchair ini. agak ini ya. Oke, sebentar. Mungkin dia mesti mencari sinyal.
Ini kalau lu butuh waktu berapa hari gitu, duduk mikir nggak bisa. Coba tinggal pakai aja masih pokoknya susah Ah banget. udah lah gitu jadinya. Oke. Start dulu aja. Ya, jadi mereka masih terus ya. Jadi Makanya- emang dan katanya tadi aku sempat ngobrol, katanya Bina Nusantara Wheelchair ini bakal terus dikembangin. Bakal terus dikembangin dikembangin, dan harapannya tuh semakin banyak orang yang bisa memanfaatkan wheelchair ini. Sip. Oh, luar biasa dicoba. Oke. Coba Mundur. mulai dari mundur terus Oke, nanti dimundurin ngarah dulu itu aja. Oke. Sip. Boleh. Dimundurin? Oke. Kan bannya masih prototype nih, Ah. masih ada ban karetnya ini di atas. Oh, gitu. Oh gitu. Iya. Ban belakangnya diangkat nggak apa-apa? Angkat aja. Ringan kok. Oh, iya sih lumayan. Trisna, ketahuan umur ya Trisna. Oke, nih sekarang kita bakal nyaksiin sekali lagi bagaimana Ivan ini bakal majuin terus belok kiri. Ini perlu gue mundurin lagi nggak? Perlu gue mundurin lagi nggak? Boleh. Dan Mundur ya? yang Oke. lagi, terus yang Binusian harus tahu ketika dia mengedipkan mata itu langsung mati, betul ya? Langsung langsung berhenti. Tergantung sensitivity-nya sih. Oke. Seberapa maunya. Oke, coba sekarang maju terus nanti kedipin Gyronya, Jen. kameramen ya. Gyronya aku Bener gitu, kita harus berhenti Dre. Oke. Dan ini Garat, mereka ini emang buatnya membutuhkan waktu 9 bulan. Dari bulan Februari kan betul tadi? Iya, pokoknya Garat. Iya kan tadi kan aku udah hitung, Oke. yang lama 9 hitung bulan. hitungnya. 9 bulan untuk membuat ngos-ngosan. Padahal baru ngangkat gitu udah Cuma capek. ngangkat gitu doang ya. Aduh, Biar bikin ngos-ngosan. malu, tahu gak? Oke. Aduh. Nanti Nah. kita bakal Pokoknya lanjutin nanti kita akan coba lagi, betul. seperti apa. Tapi tetap di Binus on Screen. Screen. Hai, Binus Binusian. Kembali berjumpa bersama ini ya kita Iya, geng berisik. bareng ya. Oh, Yoi, di turun deh Binus pokoknya. on Screen. Dan seperti biasa. di Gimana segmen masakannya udah terakhir- sampai mana, Andre? Udah mau jadi. Oh, udah mau jadi. Saya Oke. masak. Abis mah cuma bantuin. Ya, tadi saya tadi nggak seru bantuin loh. apa-apa sih. Tapi tadi Iya, seru. Bina Nusantara Wheelchair. Wheelchair. Itu sangat amazing dan menjadi terobosan baru bagi mahasiswa Bina Nusantara. Semoga bisa mengikuti jejak-jejak teman Ya, kita. ini nih. teknologi yang benar-benar canggih ya. Benar-benar Betul. orang-orang udah banyak yang ngomongin gitu. Dan Ini juga canggih. ini juga canggih. Ini Yang juga ini canggih. jelas. Udah mau Jelas. sore-sore, udah mulai kriukan. Ini juga canggih banget sih jelas. Oke, lo masak apa sih ini? Boleh diceritain lagi gak sih? Ini chicken finger sih, tapi pakai Italian style bumbunya. Apa bedanya Italian style dengan yang biasanya? Bumbu-bumbunya biasa buat spaghetti sih, ada oregano, thyme, basil, terus garlic powder. Jadi baunya ntar agak-agak kayak bumbu pizza gitu sih intinya. Jadi ini chicken finger atau pizza? Rasanya Margaret, rasanya. Aduh, Margaret nih. Saya rasanya gak kesel ya sama Margaret ya rasanya. Oke. Tapi ini tadi bumbunya boleh dijelasin lagi tadi ada apa aja? Ini Tepung. Tadi kan udah, Trisna. Sebelumnya ayamnya direndam dulu pakai susu sama bumbu-bumbu. Mana nih? Susu. Fresh milk-nya masih ada ya? Udah. Jadi susu itu gunanya untuk bikin chickennya tambah tender aja sih. Oke. Terus kalau sudah dimasukin ke tepung yang tadi dikasih bumbu-bumbu sama garam sama penyedap, bolak-balik 2 atau 3 kali biar agak tebel keriting-keriting gitu kan. Crispy gitu benar. Nah, baru kita goreng. Oke. Lalu ada dipnya tadi saya sudah bikin, dipnya Masih diumpetin Dip dulu, apa? diumpetin. Celupan. Oke. Celupannya. Dip kan dalam, Dre. Ya Andre maaf. Itu DEEP, kalau ini DIP doang. Maaf ya Oke. pemirsa, maaf ya. Mayo mereka dipnya begitu. isinya tadi ada bawang bombay, tomat sama air jeruk lemon. Air jeruk lemon. Saya bantu tadi, saya Bantu jelas apa, Dre? saya bantu Lo ngerecokin. oke. Iya. Lo ngegerakinnya pakai sensor otak juga? Iya, Aja gimana? saya nanti gimana cara, ini saya mau request dong buat kalian berdua nanti buatin gimana caranya masak itu dibaliknya pakai sensor otak. Jadi kalau misalnya mikir kayak gini ntar ya kebalik sendiri. Kenapa nggak lebih canggih aja kalau kita mau mikir makan apa, langsung makanannya jadi. udah ada. Gimana kalau kalian nanti
skripsinya ditunda dulu abis Bina Nusantara Wheelchair buat yang satu lagi itu gimana tuh? Apa cooking chair? Apa? Enggak dong kan, aduh. Oke, crispy ya. Bentar lagi kelar Trisna. Bentar lagi kelar ya, Bentar lagi kelar, oke. Oke. Tapi lo masak ini membutuhkan waktu berapa lama biasanya? 15 menit aja sih. 15 menit ya? Cuma untuk preparingnya ini kan semalaman lebih bagus. Oh jadi dari malam ya udah di Semalaman lebih bagus biar udah kayak cucian dirememin dari malam. Semalaman taruh kulkas biar agak meresap aja sih intinya gitu aja. Jadi lebih ini ya minimal setengah jam. Oke. Biar udah wangi ya sebenarnya udah wangi ya. Wangi ayam. Iya. Jelas kalau misalnya wangi sapi baru itu aneh. Oke. Ada lemon, tomat, bawang bombay. Pokoknya yang unik adalah gimana caranya ini bumbunya super banyak tapi rasanya tuh TOP-BGT deh. Pokoknya rasanya tuh Italian banget. Emang tahu dari mana TOP-BGT? Tadi saya kan pas goreng-goreng ada kremesnya tuh saya dicicipin duluan. Oh, ya sorry. Oke, berarti next week change aja ya, diganti ya. Enggak dong, kan harusnya gini, cewek tuh yang masak, kalian udah ngobrol. Oh, ya enggak lah, enggak ngobrol kan cewek ya Dre ya. Udah nggak usah, aku mau wheelchair lagi. Temenin lagi dong itu bentar. Oke. Aku masih penasaran, sekali lagi dia harus mendemokan bagaimana caranya Bina Nusantara Wheelchair ini bisa berjalan, bisa belok, bisa kiri, bisa ke kanan, dan bisa berhenti. Dengan kelipan. Ayo, kita coba. Binusian ini dia, kalian telah menjadi saksi. Ini dia nggak mencet apa-apa loh Binusian, nggak bener-bener nggak mencet. Oke. Nah bisa muter, jadi dia nggak ada sensor mundur tapi ada sensor muter. Nah, iya ampun. Bang hentikannya dengan kedipan mata. Enggak apa sih, bisa diginiin aja. Oke, kalau misalnya sensitivity-nya memang lagi nggak ada, bisa ditekan tombol panic namanya ya. Panic button. Panic button. Tombol panic button. Trisna tadi deep sama deep aja tuh salah ya. Oke, boleh. Ivan dan Jennifer boleh bergabung di sini. Kita akan berbincang-bincang lagi dan sebentar lagi kita akan mencicipi makanan ini. Atau bisa? Perlu di mundurin. Oke. Bapaknya tinggalin dulu atau gimana? Nah. Gimana? Parkir dulu ya sini. Parkir dulu, oke. Parkir oke boleh. Ini nggak taruh di samping kita aja. Oh iya biar. Supaya lebih akrab. Nggak boleh, harus diangkat. Nggak boleh. Enggak sih. Oh enggak. Boleh. Udah longgar ya udah nggak. Oh nggak apa-apa. Bener-bener ya. Portable sih. Untungnya ini portable. Ya ampun. Silakan dulu lagi. Nah, berarti nih alatnya tuh ini ya, apa tadi? Neuro headset. Ini sakit gak sih pakai kayak gini? Kalau lama-lama ya ini kan dia kan neken di sini kan nonjol nggak enak. Oke. Jadi emang harus menggunakan alat ini ya. Dan tadi aku dengar katanya mesti langsung menyentuh ke kulit. Oh, jadi ini emang harus langsung nyentuh ke kulit kepala. Jadi kalau misalnya kita pakai topi atau penutup rambut gitu nggak bisa ya. Benar-benar harus menyentuh secara langsung. Dan tadi seperti dikatakan tadi kan bilang harus ada cairan yang ada di itu cairan apa ya? Nah, cairannya itu sih sebenarnya namanya saline solution. Tapi kalau mungkin lebih ekonomis aja, cairan softland juga bisa kok. Cairan softland. Ya, yang biasa kita pakai buat cuci-cuci softlands itu juga bisa untuk jadi diolesin. Diolesin dulu ke sininya. Kalau air biasa itu nggak bisa ya? Kalau air biasa nggak bisa, karena kita perlu ion-ionnya itu loh. Oh. Supaya tujuannya untuk nangkep. Jadi lebih gampang nangkap sinyalnya. Iya, gimana gue? Lumayan dah. Lumayan ya. Kayak gitu ya, tapi apa namanya? Tunggu sebentar. Ini kan pakainya di belakang ya? Jennifer Ivan sendiri pun yang merancang ini? Enggak. Oh, enggak dong. Enggak, kalau ini emang udah ada ya alatnya ya? Beli. Oke, berarti lo harus punya ini dulu, Gareth, kalau lo mau. Dan tadi aku mau nyoba, tapi katanya tuh mesti di training dulu. Oh, jadi iya. ternyata nggak sembarang orang yang bisa, harus di training. Iya. Supaya jadi gini loh. Supaya baik jalan. Supaya baik jalan. Guys. Wow. Oh iya. Nah, ini ditunggu. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Nah, dikasih dulu. Kasih lihat dulu dong. Oke, silakan. Ini dia. Trisna diputar. Diputar. Ini kayak Bina Nusantara Wheelchair tuh bisa muter. Oke.
Ini dia, apa nama masakannya? Alif, silakan. Chicken fingers. Chicken fingers. Fingers kan jari ya? Iya, dibentuk Tapi gede-gede. Ini jarinya jadi Jari Trisna. Oke, inilah dia chicken finger. Ini buat anak berprestasi minumnya susu. Oke. Terus Gue juga kita- menangkap sinyal-sinyal kalau masih ada prestasi. Yang berprestasi, kalau yang berarti kan kurang dan cenderung tidak berprestasi. Jadi saya tapi jangan salah, semua Binusian tuh berprestasi. Oh iya, Iya. oke, Gitu. betul. Labelnya soalnya ada binusian ya, Iya. udah pasti berprestasi. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita akan mencoba. Nih, boleh silakan. Nah, kalau tadi taruh kalian sini sudah ya? mencoba wheelchair, sekarang kalian akan mencoba chicken finger. 2 kali Trisna 2 Dua kali. kali. Oke, boleh, silakan. Cuk, silakan dicoba dulu. Nah, ini sausnya gitu ya? Alif ya? Dipnya. Oke. Cocolan dipnya. lah. Cocolannya. Cocolan. Aduh, Oke. wangi. Cocolannya mana? Wangi banget kan? Coba kalian nanti kalian bisa menilai berapa nilainya? Dicocol. Iya. Iya. Enaknya sih katanya dicocol, betul ya? Ya. Betul. Oke. Tapi lo emang hobi masak ya? Alif apa gimana sih sampai Hobi sih. hobi masak Hobi ya? masak. Di rumah biasanya paling sering masak apa? Oriental, Chinese food. Oriental Chinese food. Boleh. Catering kali ya? Maaf, garpunya enggak ada. Nggak ada ya Garet ya? Garpunya enggak ada. Andre egois. Ada nih. Alif, mungkin Alif mau nyobain. Udah. Oh, Udah bosen lah. Nanti aja. Aduh, dipnya enak. Dipnya enak ya? Dia doyan. Nah, kalau dipnya How sendiri is apa your aja? love? bahannya? Kenapa? Kalau dipnya sendiri. Dipnya tadi mayones, campur saus air jeruk lemon, Oke. tomat, sama bawang bombay. Kalau agak demen manis boleh ditambahin madu, kalau nggak air gula. Jadi kalau aku biasa tuh cuma mayones biasa aja yang biasa. Nah, kalau demen pedas juga Iya, tambah lo saus. lagi bisa masak. Oke, last nih buat kalian berdua. Sang mahasiswa dan mahasiswi berprestasi, ada harapan sendiri untuk Bina Nusantara Wheelchair ini sendiri ke depannya? Ya ke depannya sih kami mau mengembangkan lebih lanjut gitu supaya lebih aman dan nyaman. Arah pengembangannya? Arah pengembangannya kayak mungkin ada channel alternatif gitu. Oke, kalau buat kamu sendiri? Kalau dari saya sih bahannya pasti dikembangin lagi ya, siapapun itu adik kelas, siapapun yang punya ide gila lagi gimana caranya ini bisa lebih optimal, lebih nyaman dan aman dipakai. Oke. Jadi ini ya udah akan terus selalu mengembangkan ya. Oke, Oke, thank you buat kalian berdua. Yes. Sukses terus. Sukses buat dan kalian terus berdua. Bisa dikembangkan terus. Yes. Alif juga thank Alif you. juga thank you. Merapat Dapat di sini musik Alif masak. silahkan cobakan. Oke. Dan kita juga bertiga pamit Undur diri. Undur diri dulu Andre. pemirsa. Saya Andre pamit undur diri. Satya Sapradawa pamit undur diri. Margaret undur diri. Dan tetap saksikan Binus on Screen di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.